Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua BKM Bapak Haji Suryanto, yang saya hormati seluruh pengurus FKSMM, Ketua FKSMM maupun wakilnya yang berhalangan hadir pada pagi hari ini, tapi diwakili oleh Al-Ustadz Syahbuddin Rambe, alhamdulillah. Kemudian yang saya muliakan para ustadz, para ulama, para tuan guru yang hadir pada pagi hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Yang saya banggakan para satgas yang bertugas dengan ikhlas di luar sana, dan seluruh jamaah serta ketua BKM yang tergabung dalam forum FKSMM pada pagi hari ini. Tak lupa juga kepada tim YouTuber yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sampai detik ini, pagi ini, kita bisa berhadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah salat subuh tentunya, dan bisa melaksanakan agenda rutin kita, yaitu kajian akad subuh FKSMM, yang pada kesempatan pagi ini bertempat di Masjid Al-Furqan. Semoga pagi ini menjadi pagi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat ini menjadi tempat yang berkah. Kajian ini, acara ini menjadi acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa kita semua yang hadir pada pagi hari ini, menjadi kebaikan untuk semua keluarga yang ditinggalkan di rumah, dan menjadi penolak balak bagi kita semua yang hadir pagi ini. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu hadirin yang mulia, Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilukum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia-mulia. Ini saya ambil
intisarinya saja. Di situ diterangkan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang mulia-mulia. Apa itu 4 bulan yang mulia-mulia? Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa 4 bulan yang mulia-mulia itu yang 3 berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang satu itu menyendiri, yaitu bulan Rajab. Di dalam bulan ini semua amal soleh ditingkatkan pahalanya, dilipat gandakan pahalanya. Namun begitu juga dengan maksiat yang kita kerjakan, maka diberatkan siksanya. Di dalam ayat tadi dijelaskan, fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan kalian mendolimi di dalam bulan-bulan ini, mendolimi diri kalian sendiri. Artinya mendolimi diri sendiri adalah dengan berbuat maksiat. Bapak Ibu hadirin yang mulia, saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Apa Bapak Ibu? Bulan Dzulhijjah. Tepatnya adalah tanggal 2 Dzulhijjah. Berarti kira-kira kurang berapa hari lagi kita motong daging, minta motong lembu, Pak? Kira-kira 8 hari lagi. Semoga nantinya ini kompak, nggak ada yang beda. Kalau dulu sempat kita beda, ada yang hari ini, ada yang besoknya. Semoga tahun ini kompak semua. Amin Allahumma amin. Yang penting ada lembunya, ada kambingnya yang dipotong, ya Pak ya. Udah waktu motong tapi nggak ada kambing, nggak ada lembu kan. Bapak Ibu yang mulia, dalam satu riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayamin, tidak ada hari-hari, al amal soleh fiha wa fi riwayatin fihinna, yang amal soleh di dalamnya, ya, ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayam, daripada hari-hari ini." Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini. Maksudnya hari-hari ini yakni ayyamal usyr, artinya 1 sampai 10 Dzulhijjah. Saking semangatnya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, apakah enggak juga jihad fisabilillah lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh di tanggal 1 sampai 10? Nabi menjawab, walal jihad fisabilillah, jihad fisabilillah pun tidak lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang kita kerjakan di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Illa rajulun, kecuali laki-laki, kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji min dalika bisyai', kecuali laki-laki yang dari rumah bawa harta kemudian berangkat bekal sendiri, tidak difasilitasi negara, berangkat sendiri jihad fisabilillah, perang melawan orang kafir, pergi ke Palestina melawan Israel, lalu tidak balik ke rumah, maka inilah yang bisa menandingi amalan-amalan soleh yang ada di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat-sangat menyayangi umatnya, sehingga amal yang kita rasa ini ringan itu pahalanya luar biasa, Bapak Ibu. Ini salah satu keutamaan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita ingat-ingat Lailatul Qadar. Siapa yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, itu pahalanya
Satu malam bisa menandingi bahkan khairun min alfis syahr. Lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu untuk siapa? Umatnya Nabi Muhammad, enggak ada untuk umat lain. Umatnya Nabi Muhammad. Salah satu keutamaan umatnya Nabi Muhammad terakhir, tapi nanti masuk surganya paling duluan. Gak boleh ada yang masuk umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Gak boleh ada yang masuk surga sebelum umatnya Nabi Muhammad. Bapak-bapak semua ini, ibu-ibu semua masuk surga duluan. Amin Allahumma. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ini amal soleh di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah bisa menandingi jihad fisabilillah. Bahkan jihad yang bisa menandingi itu jihad yang bekal sendiri. Kalau ada tentara muslim ya diberangkatkan ke sana melawan orang Israel di medan perang, tertembak meninggal, itu difasilitasi negara. Tadi hadisnya bilang kharaja binafsihi wa malihi, yang keluar dengan dirinya dan hartanya sendiri. Tapi kalau difasilitasi negara, ini masih belum bisa menandingi amalan tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Mohon maaf untuk para pejuang-pejuang kita yang berjuang di sana. Bukan ini pembahasannya itu untuk mengecilkan para pejuang-pejuang kita yang dikirim ke sana, bukan. Tapi ini untuk perbandingan hebatnya amal tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Karena orang kalau saat ini semangatnya itu biasanya di momen-momen seperti Ramadan. Tapi kalau yang kayak gini itu biasanya enggak malah semangat. Puasa, taraweh itu semangatnya luar biasa. Tengok di masjid-masjid setiap malam sampai rela manggil ustadz setiap malam. Padahal sholat taraweh itu bukan masalah mengecilkan sholat sunat taraweh. Sholat taraweh itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu sholat Kadang sampai ada bapak-bapak, ibu-ibu tetangga saya gak sholat isya tapi sholat taraweh. Ono tanggoku. Gak ngerti nek ning jamaah masjid-masjid kene gak ngerti. Tapi saya yakin yang hadir di sini gak ono sing koyo ngono. Ono juga. Parah iku berarti. Gak sholat isya tapi sholat taraweh. Tapi saya mohon meskipun amalan-amalan ini tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini amalannya sangat dicintai oleh Allah. Tapi jangan sampai kita tidak berilmu dalam beramal. Maksudnya tidak berilmu kayak mana? Banyak orang yang lebih mengutamakan sunnah daripada yang wajib. Puasa, pemeneh, amalan kurban, apalagi sedekah. Ini amalan-amalan yang sangat tinggi yang nampak di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Banyak orang sekarang puasa, ayo puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Iya, puasa apa? Ya puasa sunnah. Puasa apa? Puasa sunnah. Tapi dia punya hutang puasa wajib. Kalau orang pernah punya hutang puasa Ramadan dulu waktu masih lajang, ya bandel-bandelnya punya hutang puasa Ramadan. Itu puasa Ramadan yang hutang dulu tetap harus dibayar. Ini sama-sama kita tahu semua. Tetapi banyak orang tidak melakukan itu. Kan puasa yang penting kita puasa sunnah wis cukup untuk mengganti. Tidak ada ceritanya puasa sunnah bisa mengganti puasa wajib. Tidak ada. Ibu-ibu punya hutang sama orang, bayar hutang hukumnya wajib. Terus ibu-ibu berpikir, aku males bayar hutang.
daripada nanti di akhirat dituntut, ya wis lah aku sedekah ke masjid tapi niatku bayar. Kira-kira orangnya itu masih hidup, tetangga, kira-kira hutang kita nanti lunas apa enggak? Ya enggak. Tetangganya pun malah merengut nampak kita sedekah di masjid. Sok-sok sedekah, utangmu numpuk ra dibayar. Kalau kita punya hutang, sementara kita sedekah senilai hutang kita, ya hutang dhisik dibayar, diselesaikan. Karena hutang itu wajib, sedekah kuisun. Orang puasa itu kalau puasa sunnah nggak bisa menggantikan puasa kita yang wajib yang pernah kita tinggal. Jadi kayak mana Ustadz? Gak usah puasa? Ya puasa, tapi niatnya mengganti puasa Ramadan. Ini mengganti puasa itu wajib pol-polan. Sampai ada dalam hadis yang sahih. Nanti bapak-bapak bisa cek, cari, tanya sama Mbak Google. Ya, man mata wa alaihi syiyam, soma an waliyuhu. Barang siapa kok meninggal punya hutang puasa Ramadan, yang menggantikan adalah walinya. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang qadim, ini menggantikan puasa untuk anak-anaknya. Ya, bapaknya meninggal punya hutang puasa, anak-anaknya itu harus menggantikan puasa. Mazhab yang jadid, pendapat Imam Syafi'i yang jadid, boleh diganti dengan fidyah untuk memudahkan. Kemudian banyak lagi orang kemudian ini berkorban deh, tapi dia sampai ngutang-ngutang. Tonggoku Pak, tonggoku. Neng ini tak rasa ya padha ae. Ada orang berkorban sampai ngutang-ngutang, iku apik apa ora? Ya, nek dia mampu untuk membayar bagus. Artinya gajinya setiap bulan disisihkan tanpa mengganggu kebutuhan rumah tangga, tidak masalah. Tapi kok sampai dia ini kerjanya serabutan, tidak jelas dan tidak mampu membayar, mohon maaf. Ya, gara-gara pengen kurban sampai ngutang, lebih baik jangan. Bukan saya mengendor-endori. Haji itu loh Pak, haji ini kan bulan haji juga. Haji itu kalau kita tidak punya duit, nggak mampu untuk berhaji, itu gak wajib kok kita haji. Haji itu wajib bagi yang mampu. Ini semua ada yang sudah haji, Pak Haji ketua PKM kita, ada Pak Haji Haidir juga. Ini kalau hadir orang yang sudah haji, Allah tolak balak orang-orang yang seharusnya sudah mampu haji tapi tidak berangkat haji, kan itu berhak menerima azab, menerima balak. Itu ditolak dengan orang-orang yang hadir pada pagi hari ini yang sudah haji. Ada orang di kampung ini nggak sholat, itu ditolak balaknya dengan orang-orang yang sudah sholat. Ada orang yang wajib zakat tapi nggak zakat, itu ditolak balaknya oleh orang yang sudah zakat. Alhamdulillah pagi ini di forum ini, majelis ini banyak yang sudah haji. Semoga hajinya makbul. Amin Allahumma. Tetap kita doakan meskipun sudah lama hajinya, kita doakan semoga jadi haji yang mabrur. Bapak Ibu hadirin yang mulia, amal-amal soleh banyak sekali di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nanti jangan sampai kita ketinggalan amal ini. Kenapa? Orang-orang ulama terdahulu bilang, wailun, celaka sekali orang yang dihalang-halangi bisa meraih amal-amal soleh di tanggal 1 sampai 10. Celaka. Ya minimal kita puasa. Yang kita sering puasa apa Pak? Puasa di tanggal 9, puasa Arafah. Itu nanti kalau yang punya hutang
tolong niatnya untuk mengganti puasa Ramadan. Itu sedikit tentang amalan di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Selebihnya kurban, karena dari awal semalam pertemuan sebelumnya kita sudah duluan membahas kurban dan belum selesai, maka kita lanjutkan sedikit. Gak enak rasanya kalau nanggung tidak selesai. Nanti amalan-amalan tanggal 1 ini sampai tanggal 10 nanti, tolong itu benar-benar kita raih salah satunya. Kemudian untuk melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, wala tuzzi'u al-maqtu'atul udun. Kemarin sudah sampai 4 hewan kurban yang tidak boleh digunakan untuk kurban. Itu saya ingat kemarin, satu yang matanya, yang matanya pijak, hewan kurban yang matanya cacat. Yang kedua, hewan kurban yang pincang, hewan kurban yang pincang, entah itu pincangnya dari kecil atau baru. Maka kemarin saya pesankan, kalau nanti pesan hewan kurban, tolong bilang sama yang jual, minta jaminan ini sampai turun di lokasi, tolong selamat, jangan sampai ada cacat. Kalau enggak nanti pas diturunkan lompat lembu kita, patah kakinya, panitia tanggung jawab nggak akan mungkin tuh. Ya, orang tetanggaku jadi panitia itu pernah kejadian. Ya, jadi kayak mana Pak Ustadz dulu itu? Ya nggak sah sebagai kurban orang cacat, jadi sah sebagai sedekah. Lah kenapa dipotong udah tahu cacat? Lah kami pun nggak mau tanggung jawab, Ustaz. Panitia, siapa yang mau balik lembu lagi sampai 15 juta untuk ganti itu? Mau kami tunggu sampai sembuh kakinya, kami rawat dulu. Ya tapi ya lewat apa? Ya lewat Dzulhijjah, mau pirang wulan sembuh. Makanya ini perlu diperhatikan. Minta jaminan, Pak, saya minta nanti ini sampai turun di lokasi, tolong jamin keselamatannya, jangan sampai ada yang cacat. Itu termasuk loh. Itu termasuk yang boleh dibuat dalam jual beli. Soalnya kita pesen ya, pesen. Apa kita bayar dulu cash baru diantar? Ya nek ngono yo, kalau pas cash itu ya kita bilang jangan sampai nanti panitia ini menyesal, karena kalau ada yang cacat nggak sah, nanti panitia yang tanggung. Kemudian hewan yang sakit kulit sehingga mempengaruhi kulit, mempengaruhi daging, dan hewan yang kurus. Yang keempat, hewan yang kurus nggak boleh digunakan untuk berkurban. Selanjutnya, wala tuzzi'u al-maqtu'atul udun wadzanab, nggak boleh dipakai untuk kurban hewan yang terpotong kupingnya dan hewan yang terpotong ekornya. Ada lembu nggak ada ekornya, nggak boleh dipakai kurban. Yang biasa itu kambing, saya sering nampak. Kambing nggak ada ekornya. Lah dulu saya waktu di Jawa pernah punya kambing itu nggak punya telur. Mohon maaf ini Bapak Ibu. Punya kambing jantan tapi dia nggak punya telur. Wes jantan nggak punya telur dan dia kencingnya pun dari belakang. Dia punya bahasanya? Penis, tapi dia nggak punya telur, kencingnya dari belakang. Rupanya kambing ini banci. tapi gemuk. Nah, itu nanti kalau dipakai kurban kayak mana itu? Banci soalnya. Tapi kalau ada hewan kurban nggak punya telur, masih sah. Masih apa? Masih sah digunakan untuk kurban. Jadi nggak usah ini. Dalam pendapat yang kuat, boleh hewan kurban seumpama tidak punya telur. Nah, itu alasannya apa? Lah yang betina kan nggak punya telur juga. Ya,
Ono wae alasane. Tapi yang pasti sah digunakan kurban. Atau yang patah tanduknya. Lembu waktu di kandang serudukan sama kawannya mungkin patah tanduknya ini. Jadi itu masih boleh digunakan untuk kurban. Wa waktu dafki, dan waktu untuk menyembelih hewan kurban min sholatil id ila ghurubi syamsi min akhiri ayami tasyrik. Waktu menyembelih hewan kurban sama-sama kita tahu itu dari setelah Idul Adha, sholat Idul Adha sampai nanti akhir hari tasyrik maghrib. 10 itu hari Idul Adhanya, 11, 12, 13 Dzul Hijjah terakhir pas adzan maghrib habis waktu apa? Waktu menyembelih, namanya hari tasyrik. Berarti boleh disembelih tidak hari Idul Adha, boleh. Besoknya kalau enggak sampai selesai satu hari itu kecapean, besoknya disembelih tanggal 11 Dzul Hijjah. Tanggal 11 Dzul Hijjah enggak habis besoknya ya. Tapi kalau bisa yang utama di tanggal 10 Dzul Hijjah. Ustaz, kami paling satu hari enggak sampai sudah selesai. Lembu cuman 1 ekor, tapi yang lembu di situ ada 13. Ada yang sampai 20. Kan nggak sampai selesai. Karena ada salah satu masjid tempat saya ngaji itu sampai 23 lembu. 23 lembu. Jadi nyembelihnya tidak satu hari selesai, sampai 2 hari biasanya. Itu ada salah satu masjid yang begitu. Wa yustahabu inda dzabahi, dan disunahkan ketika menyembelih ada 5 perkara. Yang pertama yaitu membaca bismillah. Tentu saja membaca bismillah. Fakulu mimma dzukira smullahi alaih. Makanlah kalian semua dari hewan yang disebut nama Allah, yaitu dibaca bismillah. Tapi kalaupun tidak dibaca bismillah, orangnya lupa, tapi yang nyembelih muslim itu tetap halalan thayyiban. Apa dalilnya? Sahabat-sahabat dulu ketika perang masuk di kampung-kampung. Kampung situ sudah orang muslim tapi masih ke pelosok. Jadi sahabat-sahabat ini dikasih daging. Ragu sahabat-sahabat ini ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami dikasih daging ini sama orang kampung sini. Tapi kami nggak tahu adzukirasmullah. Apakah disebutkan nama Allah ketika menyembelih amla atau tidak, kami nggak tahu. Kata Nabi, baca bismillah. Udah, samullah sumakulu. Baca bismillah kemudian makan. Artinya kalaupun tidak dibaca bismillah itu tetap halal. Mengacu pada hadis ini, itu makanya dalam mazhab kita membaca bismillah ketika menyembelih hewan korban hukumnya sunnah. Artinya kalau tidak dikerjakan tidak sampai membuat hewan korban itu haram dimakan selama yang menyembelih adalah orang muslim. Yang kedua adalah wassalatu ala nabi, salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat, bidzabihah, dihadapkan kiblat, hewan kurbannya dihadapkan kiblat. Jadi kepalanya di mana supaya mudah kita memotongnya? Kepalanya di sini. Iya, biasanya kakinya di sebelah sini menghadap kiblat supaya yang nyembelih pun menghadap kiblat. Jadi yang nyembelih, yang kurbannya juga menghadap kiblat. Saya pernah ada nampak itu enggak menghadap kiblat. Ya, jadi memang sunnah, hukumnya sunnah. Seumpama enggak menghadap kiblat pun enggak masalah. Tapi yang afdal semua hewan kurbannya sama yang menyembelih
menghadap kiblat. Ada loh menyembelih hewan kurban unta itu sambil berdiri, Pak. Jadi untanya ngadeg ngono, langsung orangnya itu berdiri di bawah leher untanya, langsung dipotong. Itu penjaga loh, untanya langsung diprok. Ada kayak gitu. Ya. Jadi unta berdiri itu didatangi, dilus-elus, langsung sekali putus. Apa ini? Ngono. Koyoke kok ngeri tenan ngono. Nek kita kan dirobohkan, kemudian baru dihadapkan kiblat, disembelih. Itu pun kadang masih kewalahan. Ini satu orang didekati ontanya, langsung potong. Wah, itu ada yang kayak gitu. Tapi saya belum pernah orang nyembelih lembu kayak gitu di sini. Kebanyakan ono sing megangi, yang megangi itu 2-3 orang biasanya. Itu pun masih kadang takut. Ini berdiri sendirian. Ada. Jadi memotong hewan kurban sunnahnya menghadap kiblat. Wa takbir, dan membaca takbir, wa du'a bil qabul, dan berdoa agar diterima. Kayak mana doanya? Allahumma minka wa ilaika fataqabbal min fulan. Allahumma minka wa ilaika fataqabbal min fulan. Jadi fulannya ini siapa? Ya yang kurban tadi. Ustadz, itu kan pernah saya praktekkan Ustadz. Ada yang tanya. Itu ribet. Ribetnya kayak mana? Soalnya yang kurban 7 orang, 1 lembu. Jadi waktu motong itu, mau motong, saya baca itu kelamaan, Ustadz. Ya dibaca dulu kan nggak masalah. Yang penting jangan dipotong dulu sambil bocor. Jadi salah dia apa? Motong sambil bocor. Yo gak fokus di sini dipotong, di sini bocor. Aturan ini dibocor dhisik. Ya, Allahumma taqabbal Allahumma minka wa ilaika wa taqabbal min fulan dibocor 7 orang baru disembelih. Lah kok saumpama dipotong sambil ngapalkan 7 orang tadi. Lenek lembune 20 kayak tadi. Ngapalno nama 7 kali 20. Apa enggak mumet yang tukang jagale. Makanya jangan yang seperti itu. Dibaca dulu baru nanti dipotong biar enggak ribet. Karena motong ini pun harus fokus. Ada malah yang kemarin tanya, Ustadz, pernah kami Ustadz sudah tergores sidik berdarah, lalu karena tumpul itu parangnya diasah lagi, Ustaz. Jadi nunggu diasah selesai baru dipotong meneh. Itu kayak mana hukumnya? Aku ditanya kayak gitu, aku merasa kayak mana ya lembunya tadi. Dipotong karena tumpul, Pak, itu parangnya. Jadi diasah dulu. Jadi lembunya disuruh nunggu padahal sudah luka. Ini disuruh nunggu sudah luka. Ini haram karena menyiksa lembu tadi. Tapi dagingnya tetap halal, wong belum mati baru luka. Haramnya di mana? Melukai hewan kurban. Kita melukai hewan kurban itu tidak boleh. Orang muslim itu kalau mau menyembelih fa asinu adibha, maka perbaikilah cara menyembelih. Menyembelihnya perbaiki. Tajamkan dulu, pastikan tajam. Kalau enggak tajam jangan digunakan. Nanti sudah disayat sedikit karena tidak bisa semuanya karena agak tumpul, diasah lagi kayak kejadian tadi. Ini kasihan sekali. Maka kita yang motong ini harus benar-benar pastikan parangnya ini tajam sekali sebelum digunakan. Kalau urusan motong-motong itu kita semua sudah tahu, yang di sini yang bertugas tentunya sudah ahli dalam bidang ini. Hanya saja yang perlu diperhatikan adab-adabnya, seperti ketika memotong jangan nampak hewan kurban lainnya. Itu bikin mereka sedih. Makanya sering kita lihat lembu itu nangis kalau mau dipotong, nampak kawannya berdarah-darah, dikejar-kejar, mau ditidurkan itu, nampak dia sedih, Pak, nangis dia. Saya pernah nunggu itu karena saya nggak tega, saya nggak jadi nunggu, cuman
ya wes saksikan saya pulang. Kasihan nengoknya. Orang nggak ditutup, dia nggak ada satirnya. Akhirnya lembu diikat di samping hewan yang mau dipotong. Itu kalau hewan kurban itu sedih, dagingnya pun pengaruh, Pak. Pengaruh nanti dagingnya. Jangan bikin hewan dan jangan ngasah parang di depan lembu. Belum dipotong udah stres, ajab nih, matilah sejelas nih. Itu baru nampak sereng itu udah mikir deh, mati lagi. Jangan bikin hewan kurban takut, sedih dan sampai cacat, apalagi disakiti tadi. Ini tolong nanti benar-benar diperhatikan. Tapi masalahnya yang datang ini bukan yang motong, ini repot. Nah, nanti yang datang ini nggak mau ngasih tahu. Sebagian ada yang motong kayak ustadz Rambi kan sering motong. Tapi nanti yang lain-lain yang orang di lapangan itu biasanya jarang yang datang. Makanya saya kalau ngaji di masjid, Ustadz terangkan tentang kurban. Baik, tapi tolong nanti yang panitia juga hadir. Kita menjelaskan kurban, tapi panitianya nggak hadir. Yo bodoh wae nanti ngulangi lagi. Lah nanti panitia itu dibilangi sama yang ngaji tadi, yang hadir. Nggak percaya, alah Riko pernah mondok katanya. Riko belajar nang ndi? Tentu iku ana sing oleh nang ngene-ngene, akhirnya gak dipakai. Jadi ngulang-ulang terus. Makanya ngaji tak ulang-ulang, kenapa? Kadang sudah diulang pun masih nggak percaya. Ya, siji lali yang paling banyak. Ini tiap tahun ini ngaji kayak gini. Tapi nanti tetap ono sing takon. Ya. Berarti lali. Mbah lali, mbah ngetes Ustaz ini ngerti apa enggak tahu. Tapi biasanya lali. Maka ini hukum-hukum kurban ini harus kita ketahui. Kemudian sholat Idul Adha sedikit mau saya sampaikan. Tentang sholat Idul Adha nanti, itu termasuk amalan yang utama di tanggal 1 sampai 10. Salat Idul Adha itu di zaman Siti Aisyah masih hidup. Itu Siti Aisyah sudah berfatwa begini. Kalau misalnya Nabi tahu keadaan zaman sekarang, perempuan-perempuan zaman sekarang, gadis-gadis zaman sekarang, pasti Nabi melarang wanita-wanita yang masih gadis untuk hadir di masjid untuk mengikuti sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri. Itu zaman Siti Aisyah. Piye meneh saiki? Zaman apa? Saiki wis ono skincare, wis ono parfum banyak sekali. Semua wanita rata-rata saiki cilik-cilik iki lho wis kenal skincare. Anak-anak SMA iki lho wis kenal skincare. Lah sekarang yang datang ke masjid itu bukan cuman bapak-bapak untuk sholat Idul Adha. Anak-anak gadis itu kok. Ya ki rezekine bocah lajang kowe ngabsen sebelum sholat Idul Adha. Iku sing lajang guyang-guyu. Kok ngerti Ustaz ini? Tercium itu parfumnya perempuan-perempuan yang hadir. Kadang dari rumah ke masjid nggak pakai jilbab. Ustadz, kan kita mau ke masjid, nanti di masjid kan diampuni dosa-dosa. Itu sunnah loh ya. Menutup aurat itu apa? Wajib. Maka selalu saya ingatkan, kita di akhir zaman penyakitnya itu satu, semangat untuk sunnah tapi lupa sama yang wajib. Termasuk kewajiban bagi ibu-ibu menutup aurat. Datang dari rumah tutup aurat, mukenanya ditenteng, ya, rambutnya diurai, masih basah-basah habis mandi gitu kan, ya, pakai parfum, pakai bedak, masya Allah tebele, lipstikan lagi. Kita sholat peneng mall, ya, parfume masya Allah, ini nggak dapat pahala malah dapat dosa. Kalau Rasulullah tahu keadaan sekarang perempuan-perempuan sekarang, pasti Rasulullah melarang perempuan-perempuan sekarang datang ke masjid untuk sholat Idul Adha, Idul Fitri. Dulu pernah Rasulullah itu menyuruh orang-orang yang haid pun disuruh datang ke masjid sholat Idul Fitri. Dulu masih sedikit.
Umat Islam masih perlu masak. Saiki wis banyak sekali. Jadi wanita-wanita kita, anak-anak kita yang gadis-gadis yang tidak bisa menjaga auratnya, tidak usah disuruh ke masjid. Wis ning omah wae gak apa-apa. Salat sunnah. Ustaz, kalau sholat sunnah kami di rumah boleh untuk anak-anak yang gadis di rumah. Sing mak-mak ya, anak gadis tahun 75 silahkan datang. Nek gadis tahun 75 saiki wis pira umure, Mbak? Itu boleh datang dan enggak usah pakai parfum. Masa wis nenek-nenek pakai parfum, pakai bedak. Kalau yang masih muda-muda jadi kembang desa apalagi terkenal apa meneh rondo kempling, bahasane rondo kempling, janda muda, wis itu tidak usah datang karena akan jadi pusat perhatian. Begitu kitabnya. Kenapa ulama sampai membahas itu? Karena itu termasuk menjaga aurat, itu wajib. Kita ngerti kalau ibadah sholat Idul Adha ini hukumnya jangan sampai kita semangat untuk yang sunnah, tapi yang wajib ditinggalkan. Bagus kita sholat subuh sebelum sholat Idul Adha. Jangan sholat Idul Adha tapi subuhe ora. Ono tonggoku kayak ngono Pak. Ning kene tak rasa ya hampir sama lah. Sholat Idul Adha rame, Idul Fitri rame. Tak delok subuhe cuman 2 sab. Idul Adha sampai kono-kono penuh. Di sini juga Pak Haji. Waduh berarti. Berarti tempat saya ketularan dari sini. Itu penyakitnya wong saiki. Semangat kalau yang sunnah, tapi dia lupa dengan yang wajib. Bayar utang wajib, kurban sunnah. Ustadz, kami mampu nggak terganggu kok bayar utang tetap silahkan, itu boleh. Tapi kok duit cuman itu, harusnya bayar utang kok sampai dipakai kurban, dahulukanlah bayar utang. Gengsi lah Ustadz, tonggoku kurban kabeh mosok aku ora. Kata Pak Haji kan, kata Pak Haji, ayo kita kejar sunnah, ini sunnah. Loh, tapi jangan sampai kita melanggar kewajiban. Ngono loh. Saya utamakan ya. Ini saya sampaikan, saya tidak mau nanti jadi ustadz dituntut. Kenapa nggak disampaikan? Ada yang wajib didahulukan. Yang sunnah itu nomor 2. Kecuali dengan melakukan sunnah, yang wajib tidak sampai ditinggalkan. Terakhir, tentang daging kurban. Daging kurban katanya ada yang bilang tidak boleh disimpan sampai, ini di mana-mana saya sering dengar. Ini daging kurban, ojo sampai nginep 3 dino. Pernah dengar kayak gitu Bapak-bapak? Pernah ya? Lu kita ngaji di sini sudah berapa tahun? FKSMM ngaji itu sudah berapa tahun? 5 tahun. Masuk masih tanya terus. Hadisnya itu 2 kali. Hadis itu sama kayak Al-Quran. Kalau dihukumi kemudian begini misalkan, nanti setelahnya ada hukum yang baru, hadis yang lama itu mansukh, dihapus. Al-Quran begitu juga, ada 2 hukum yang sama. Ayat menghukumi satu permasalahan, 2 ayat. Yang duluan tadi akan dihapus dengan yang ayat yang baru. Di dalam Al-Quran ada namanya nasikh wa mansukh. Nasikh itu yang menghapus hukum sebelumnya, mansukh yang dihapus. Ya, dulu ada pernah syarat untuk menjadi mahram itu disusui sampai 10 kali kenyang. 10 kali kenyang, asrul rodhoat. Kemudian dihapus, ya, 5 kali kenyang sudah jadi mahram. Ya, itu sampai masih bayi loh ya, belum balik. Jangan sudah dewasa supaya jadi mahram disusui. Masalah tenan iki. Wah, biar jadi mahram susui gitu. Oh no, saiki iku kok ngono. Itu karena kurang ngaji itu tadi. Hewan kurban juga begitu. Dulu memang Nabi melarang untuk menyimpan daging kurban. Sekarang ya, dihapus dengan hadis yang kedua. Memang dulu saya melarang kalian menyimpan daging kurban karena ada orang-orang dari luar yang masuk ke Madinah. Ya, sekarang
makan, sedekahkan dan simpenlah yang masih ada. Simpen luwe 3 hari gak popo, asal duwe kulkas. Ya dibuat dendeng Ustaz, ya ora popo. Dibuat dendeng kabeh. Rendang Ustaz, rendang kabeh ora popo. Sampai berbulan-bulan. Ya. Intinya tidak apa-apa menyimpan daging kurban, tapi tetap ulama ngambil tengah-tengah. Fal mustahab yang disunahkan, yang disimpan daging kurban bagian kita. Tapi jangan disimpan semua, habis dipotong nggak dibagi-bagi, disimpan kabeh. Yojo, tetap harus ada yang dibagikan. Itu terakhir tentang kurban. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita tutup, masih ada waktu beberapa menit untuk tanya jawab katanya. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Ini pertanyaannya berapa ini? 10 katanya Pak. Janganlah. Silakan Pak.